Bagi berdiri saudara, silakan salam kanan kirinya, katakan selamat datang kembali di rumah. Yes, kami menyambut Bapak Ibu sekalian, sebab kami tahu bahwa Tuhanlah yang bekerja di tempat ini, membawa kita ke tempat ini untuk berjumpa dengan perkataannya. Yes. Mari sambut saudara kita, ini rumah kita Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Allah berbicara di sini. Kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita minggu demi minggu, waktu demi waktu, hanya untuk pekerjaannya yang dahsyat. Saya mendapati Bapak Ibu ketika Papa membagikan tentang kerendahan hati dan khususnya tentang lemah lembut, hanya berbicara bagi mereka yang siap mendengar firman Tuhan, amin. Sebab dikatakan bahwa kami sadar Tuhan bahwa firman-Mu adalah yang terbaik. Dan alangkah lebih baik kalau kami menyesuaikan terhadap firman-Mu. Bukan maunya kita Bapak Ibu. Itu sebabnya datang ke tempat ini, saya memiliki doa seperti ini bahwa Tuhan Engkaulah yang berbicara. Apakah hatiku suka atau tidak? Mungkin karena latar belakangku, mungkin pengalaman kita, tetapi firman-Nya adalah kebenaran, amin. Tidak akan ada yang dapat mengubah itu Bapak Ibu. Dia selamanya sama, amin. Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang luar biasa kasih-Nya, amin. Sungguh besar kasih-Nya terhadap kita. Dan oleh sebab itu, alangkah lebih baik kita menerimanya, amin. Dan itu demi kebaikan kita. Bagaimana kita berjalan hari demi hari bersama dengan Allah hanya karena kasih-Nya. Dan kebenaran melingkupi kita di tempat ini, amin. Dan kita percaya bahwa hari ini menjadi hari yang baru, amin. Kita percaya bahwa hari ini akan menjadi peningkatan bagi kita, amin. Dimensi yang baru akan terbuka. Ketinggian akan berada bersama kita, amin. Hikmat daripada Allah di rumah ini, amin. Mari angkat tangan kita saudara. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami melihat kasih-Mu yang begitu besar di dalam diri kami. Kami melihat bagaimana tangan-Mu Tuhan bekerja di dalam diri kami. Firman demi firman, kebenaran yang Kau tanam dalam diri kami membawa kami semakin tinggi Tuhan. Level kami Tuhan dinaikkan hari demi hari. Air yang berasal daripada Engkau Tuhan meluap dari hati kami Tuhan. Sebab hati kami sekarang condong kepada firman-Mu. Kami ingin berendam di dalam firman-Mu. Kami ingin berendam di dalam kebenaran-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu saja Tuhan menjadi landasan kami berdiri, menjadi landasan kami berjalan Tuhan. Hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang akan memerdekakan, sehingga kami akan melihat bahwa anak-anak Allah di muka bumi nyatalah Tuhan. Biarlah mereka yang suci hatinya dapat melihat Allah. Biarlah mereka yang lembut hatinya dapat menerima perkataan Tuhan. Sebab kami tahu ini penting untuk perjalanan Tuhan. Ini penting untuk pekerjaan-Mu ya Allah. Ini kami Tuhan, pakai kami. Ini kami Tuhan, utus kami. Ini kami Tuhan, persiapkan kami. Sebab ada bangsa yang menunggu. Anak-anak Allah akan dinyatakan di atas bangsa dan kota ini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Ya Allahku, Bapa yang baik, Yesus yang menyelamatkan kami. Kami sembah, kami puji Engkau hari ini. Sebab hanya Kaulah yang layak, yang terbaik. Mari berikan bagi kita. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Yes, berikan tepuk tanganmu bagi Allah kita saudara. Yes. Siap memuji menyembah Allah. Pandang Dia saudara, sebab Dia memandangmu juga. Hidup kita berharga bagi Dia, amin. Ini kita bagi Dia, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya. Biarkan firman-Mu saja Tuhan yang kami pegang hari demi hari. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu membuat kami terang. Firman-Mu membuat kami bersemangat. Hanya Engkau ya Allah pengejaran kami. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap pagi. Ku menantikan beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang bukan dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah, hanya Kau yalah yang layak disembah. Katakan firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Yes, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, yes, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ku kan terbang, tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, yes, dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi-tinggi bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, kami aman bersama-Mu. Kami puja sembah Kau Tuhan. Mari yang wanita saja firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Firman-Mu, mari yang pria. Firman-Mu Tuhan, kakiku. Firman-Mu Tuhan, janji-Mu, yes, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Yes, mari bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu
dari jalan kami. Rancangan-Mu lebih dari rancangan kami. Selamanya firman-Mu baik, selamanya kebenaran-Mu pasti lebih baik. Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Amin, amin. Dan diberkatilah mereka yang berdiam di dalam firman-Nya. Amin. Yang berdiam di dalam rumahnya. Kebenaran itu memberkati kita hari demi hari. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Yes. Bless are those who dwell in your heart. Bless are those. Bless are those who dwell in your heart. They are ever present. Bless are those. Bless are those whose strength is in you. Amen. That's why I say, bless are those. They are ever present. Bless are those. Bless are those whose strength is in you. Amen. That's why I say, we will go from strength, yes, to strength, until we see you. We will go from strength to strength, until we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our lives as we seek you. Oh, hear our prayer, hear our prayer. Oh Lord, come bless our lives as we seek you. Oh, berikan kemuliaan bagi Dia. Diberkatilah mereka yang ada di rumah-Mu, Allah. Bless our lives. Bless our lives who dwell in your heart. They are ever present. Bless our lives. Bless our lives whose strength is in you. Amen. I said, bless our lives. Bless our lives who dwell in your heart. They are ever present. Bless our lives. Bless our lives whose strength is in you. Amen. Yes, I said, we will go.
Almighty, come and bless our land as we seek you and worship. Hear our prayer, oh Lord. Come bless our land as we seek you and worship. Hear our prayer, hear our prayer, oh Lord, God Almighty. Come bless our land as we seek you and worship you. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Ya Allahku yang kudus, Kau berdiam di rumahmu, Kau berdiam di kebenaran-Mu, dan di tempat ini kami menemukan kebenaran-Mu. Di tempat ini kami menemukan firman-Mu. Kau berdiam di sana ya Allah, dan kami berdoa, bimbing kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, untuk kota dan bangsa-Mu. Berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. Biarkan kami mendengar-Mu Tuhan, biarkan firman-Mu kami dengar, kami terima di hati kami Allah. I want to see your face. I want to Jesus more than before. More of you, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of
more of you, Jesus, more of you. I need more of you, more of you, more of you, Jesus, more of you. I need more of you. Take me deeper than I've been before. Take me farther, God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Take me deeper. Take me further. Take me higher. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Mari take me deeper, katakan dari hatimu. Take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Hallelujah. Than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I want more. Jesus, I want Jesus. Jesus, Jesus, I want more. Jesus, katakan Jesus, I want more. Hey, katakan, panggil namanya Jesus. Sebab dia hidup, dia akan menjamahmu. Dia hidup. Jesus, I want more. Katakan, kita semua katakan. Dia hidup, dia akan menjamahmu. Jesus, I want more. Katakan, Jesus, I want more. Jamah kami semua ya Tuhan. Sebab kau hidup, sebab kau hidup. Katakan Jesus, Jesus, I want more. Katakan, I want more. Hallelujah. The more we see you, the more we are like you. The more we see you, the more we are like you. Di mana ketika kami melihat Engkau, kami akan seperti Engkau. Ketika kami makin jelas melihat Engkau, Bapa, kami akan seperti-Mu. Ketika kami melihat Engkau lebih jelas dari firman-Mu, dari penyataan diri-Mu, kami akan seperti-Mu. Beri kemuliaan kepada-Mu. Haleluya. Sembah dan sujud kami kepadamu, Allah segala roh, pemilik langit dan bumi, pengontrol segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam kendali Engkau. Engkaulah Allah, yang lain bukan
Berbahagialah orang yang berharap kepadamu. Berbahagialah orang yang mengandalkan Engkau. Berbahagialah orang yang bergembira karena Engkau. Berbahagialah orang yang menaruh kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah orang yang mengandalkan Engkau. Berbahagialah orang yang berlindung kepadamu. Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan hanya dari Engkau. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Jehovah. Beri kemuliaan kepadanya. Kami ada untuk memuliakan Engkau. Kami ada untuk kesenangan Engkau. Kami ada untuk menyatakan Engkau. Kami ada menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang diubah karena firman. Orang-orang yang menjadi besar oleh firman. Demikianlah Samuel menjadi besar di hadapan Allah. Dan aku berdoa di hadapan kekudusan-Mu ya Allah, supaya umat-Mu besar karena firman-Mu. Kami tidak mengizinkan Tuhan kami menjadi besar tapi seperti Nimrod. Biarlah kami besar tetapi seperti yang Kau maksud. Kau tidak menginginkan keperkasaan di luar Engkau Tuhan. Kau tidak menginginkan nama baik di luar Engkau. Kau menginginkan Tuhan kemuliaan di dalam Engkau. Dan itulah cita-cita-Mu menciptakan kami, supaya kami mulia di dalam nama-Mu. Angkatlah tangan-Mu saudara. Tuhan, aku berdoa supaya umat-Mu menjadi ahli, pakar, mengandalkan Engkau. Tidak berharap kepada kuda, tidak berharap kepada kereta, tidak berharap kepada siapapun. Sebab orang berharap kepadamu tidak akan dikecewakan. Biarkan umat-Mu terus melihat tata, melihat Engkau. Sebab berharap kepada kuda adalah kesia-siaan. Berharap kepada kereta adalah kesia-siaan. Tapi berharap kepada nama-Mu tidak akan dikecewakan. Beri kemuliaan kepada namanya. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Saya ingin mengatakan ini padamu, dengarlah. Saat kita berkumpul seperti ini bukan pertemuan biasa seperti pertemuan-pertemuan lain. Ini pertemuan yang membawa sorga di sini, tahta Bapa di sini, para malaikat sorgawi di sini. Karena di sini adalah kediaman. Senanglah datang, sukacitalah datang. Bukan untuk manusia, bukan untuk manusia. Untuk Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala raja. Ayo perbaharui imanmu, perbaharui mentalmu, supaya engkau datang dengan gembira, datang dengan iman, datang dengan sukacita. Karena ini bukan perkara manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau sekali lagi. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan, ya Raja kami, Yesus Kristus. Yesus, Yesus, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada kehidupan di batin kami.
yang ingin terus bersekutu seperti ini, ingin terus intim seperti ini. Karena kami merasakan kehidupan. Haleluya. Kehidupan demi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkatinya sama-sama berkata amin. Sebelum saya lanjutkan, mari beri fokus dulu pada saya supaya kita mengerti dari mana kita berangkat dan kemana tujuan kita. Perlu perhatian. Karena iman, saudara, karena mengerti. Kalau kita mengerti, iman timbul dari hati. Apa yang mau saya sampaikan? Perhatikan saya. Kalau kalian masih ingat sekolah apostolik kita bulan 12, kita beri judulnya di situ, When the Sons of God are Revealed. Saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan ada event di sini 3 hari untuk menjelaskan itu. Lalu minggu demi minggu selama setengah tahun ini, khotbah saya selalu didasari dari sekolah apostol. Sampai kita berbicara 3-4 minggu yang lalu tentang pikiran Kristus. Kita juga berbicara tentang memikirkan kebenaran. Karena mereka yang memikirkan kebenaran hidup dalam roh. Dan anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah adalah mereka-mereka yang hidup di dalam roh. Sebabnya penting untuk mengulangi sekolah apostolik kemarin. Dan apa yang saya bagikan minggu demi minggu sampai setengah tahun ini. Kalau kalian perhatikan, itu tidaklah khotbah yang dicomot di sana, dicomot di sini, dicomot di sana. Tidak, itu khotbah yang berseri, bersambung seperti sebuah aliran. Saya harap kalian mengerti. Ingat loh, iman itu saudara kembarnya ketaatan. Kalau kau mendengarkan firman-Nya dari depan ini dan kau taat, itulah bukti imanmu. Jadi kalau Papa berkata ini sebuah aliran, kalau kau mendengarkannya, dengarkanlah. Engkau akan menikmati aliran itu. Dan itu akan menyegarkanmu, menyembuhkanmu, memulihkanmu. Sebab firman-Nya adalah dirinya sendiri. Kita nggak perlu didatangi Tuhan dalam wujud tertentu. Saat firman-Nya datang, Dia datang pada. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Allah menyatakan dirinya kepada Samuel melalui firman. Mengapa saya harus membagikan itu seperti sebuah aliran? Karena kita sedang berjalan. Itu sebabnya gereja ini sedang berjalan. Bukan dibangun program demi program tapi tidak berjalan. Kita bisa berlari tapi di tempat, tapi nggak kemana-mana. Ini gereja yang penuh program tapi tidak kemana-mana. Banyak kegiatan tapi tidak kemana-mana. Sama seperti orang yang lari di tempat atau lari di treadmill, nggak kemana-mana. Senin ada kegiatan, Selasa ada kegiatan, Rabu ada kegiatan, every day ada kegiatan, tapi nggak kemana-mana. Tidak,
Kita gereja yang memiliki tujuan pasti. Dan perjalanan kita adalah perjalanan menuju 40 tahun Indonesia yang baru. Jadi kita perlu dituntun oleh Roh dari tangga demi tangga. Dan tangga itu adalah sekolah apostol. Jadi apa yang Tuhan bangun sama kita semester ini adalah apa yang Dia wahyukan di bulan 12 kemarin. Dan ingat loh, ini khotbah terakhir saya untuk sekolah apostolik bulan 12 kemarin sebagai conclusion. Sebab kita akan masuk minggu depan ke sekolah apostolik yang baru. They are sent. Dan saya akan mengkhotbahkan selama setengah tahun berikutnya dari Juli sampai Desember dengan topik They are sent. Dan saya mau sebelum kita naik ke tangga berikutnya, engkau bisa tahu alirannya sejak bulan 12 kemarin. Dan sebagai bapak di rumah ini, anak-anakku dengarlah, kalau kau belum punya MP3-nya, pergi minta. Jadikan itu sebuah kompilasi untuk kau bisa dengarkan tiap hari. Karena itu adalah aliran. Bisa paham? Oleh sebab itu kalian yang bergabung di rumah ini bukan bergabung karena tidak ada gereja di luar. Gereja banyak di luar. Dan kita bukan satu-satunya yang benar. Banyak gereja yang benar. Paham maksud saya? Tapi kalau kau bergabung di sini, ingat, engkau harus tahu kemana papamu berjalan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kau alami. Janji Tuhan datang kepada orang Israel, tapi tidak semua orang Israel mengalaminya. Tapi mereka yang memenuhi prinsip Tuhan, mereka yang mengalaminya. Paham maksud saya? Itu sebabnya penting untuk kita bisa tahu bagaimana mengikuti Papa dengan mengikuti perjalanan gereja ini. Dan saya harus garis bawahi, perhatikan saya dengan mata yang melotot, tapi gak boleh marah. Pandang saya seperti sebuah lagu, sepasang mata bola. Alright? Penting untuk kau ikut setiap tangga demi tangga di setiap sekolah apostol. Jangan ada yang menghalangimu. Apakah uang, apakah pekerjaan. Sebab hidup kita ada di perjalanan ini. Kalau kita hidup untuk uang, mudah buat Tuhan memberimu uang. Hidup jauh lebih dari hanya uang, harta benda. Paham maksud saya? Kita harus tahu kenapa kita ada di kolong langit ini. Diizinkan Tuhan hidup. Itu yang harus kau temukan. Dan indah kalau kita menemukan apa maksud Tuhan aku ada dan hidup sekarang ini. Bisa paham? Jadi saya mau sekolah apostolik ada tangga demi tangga demi tangga. Nah kalau kita mentaati Tuhan melalui hambanya, engkau akan diberi kasih karunia untuk berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan dalam kekuatan demi kekuatan, berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kalau engkau akurat mengerti apa maksud saya, bagaimana kau mengikutinya? Bisa paham? Jadi semua kita yang ada di rumah, Papa harapkan bisa ikut. Karena engkau akan menerima kasih karunia di situ dan tahu bagaimana melanjutkannya minggu demi minggu. Saya mau ikut Papa, tapi biayanya itu loh. Kalian takut ya dengan 350.000? Padahal tiap hari kita makan bakso loh saudara. Ongkos kita ke mall udah berapa? Dan ini harganya udah setengah tahun yang lalu. Dan kalau kalian komplain lagi bilang itu mahal karena tinggal 2 minggu lagi, saya harus katakan di sini,
berdosa. Dan cara untuk menghapus dosa ini adalah tahu kalian yang ajaib? Saya yakin seandainya kita diizinkan Tuhan dibawa oleh Roh ke masa 2000 tahun yang lalu, saya yakin kita shock lihat kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana rupanya mereka? Mereka menjual rumahnya, menjual tanahnya, membagi-bagikannya. Tapi sekalipun begitu, tidak ada yang kekurangan. Kita memberi jadi jatuh miskin. Apa yang salah, Papa? Imanmu salah. Anak kita berpikir kalau kita memberi seperti kita membayar di kasino, seperti judi. Kalau aku memberi, Tuhan tumpahkan lagi lebih banyak. Kita mengikuti dan menyembah Mamon atau Yesus? Gak ada seorang pun di ruangan ini yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, sekalipun di bawah bumi. Maksud saya motivasi hatimu, bukan di bawah buminya. Sampai di dalam hatimu dia tahu, saudara. Karena dia adalah terang segala terang itu. Jadi jangan komplain 350.000. Papa, kau sedang menyindir aku ya? Dari mana saya tahu? Saya nggak lihat kok nama-nama yang membayar. Tanya Sofi, mana Sofi? Oh ya, udah sembuh Sof. Oke, semangat. Haleluya. Dia semalam bersekutu dengan Tuhan. Saking indahnya dengan Tuhan bersekutu, dia rebah dalam. Nggak fair lah. Sekarang baru komplain. Ingat loh, demi kerajaan Allah dan demi imanmu untuk berjalan bersama Yesus, kau bilang 350.000 mahal dan itu menghalangimu, pekerjaanmu menghalangimu, ayolah. Itukah yang bisa kita buat bagi Yesus? Padahal doa-doa kita, Tuhan, hidupku Tuhan, total for you. Gabung bahasa Inggris kan? For you, haleluya. Begitu dia sadar atau siuman, Om bayar uang retretnya. Uang retret apa? Mahal banget. Lupa dia doanya tadi. Ayolah, jujurlah. Amin. Ini salah satu bagaimana kita mengakurasi mengikut Papa. Salah satu. Mari berjalan dengan saya sebaik mungkin, seakurat mungkin. Dan ingat, Tuhan berfirman pada kita tahun 2020, bangun sekolah apostol. Saya mendapatkan itu dari 1 Korintus pasal 3. Engkau adalah ladang Tuhan, bangunan Allah. Makanya saya buat God's Building for Nation, karena saya mendapat penglihatan ada tuayan yang menguning. Di situ saya mendapat 1 Korintus pasal 3. Jadi sekolah apostoli ini adalah pewahyuan dari Tuhan. Dan saya mengerti sekarang bahwa Tuhan memulai kita dari tingkat demi tingkat dari sekolah apostol. Ayo bergegas, ikat pinggangmu, pakai kasutmu, pegang tongkatmu, dan mari berjalan di event kita ini. Sekolah apostolik. They are sent. Jadi saya akan akhiri khotbah saya. Bukan saya mengakhiri hidup saya loh. Wah, janganlah. Istri saya masih ada, cantik lagi loh. Belum puas saya bersamanya di bumi ini loh. Kalau nanti saya sudah puas, baru saya bilang take me father, take me. Ada anak-anak saya lagi 3 dan ada kalian maksudnya. Jadi maksud saya mengenai khotbah yang bulan 12 saya akhiri di sini.
Saya akan bicara tentang roh Kristus. Dengarin saya, roh Kristus, pikiran Kristus, kehidupan Kristus, dan manusia Kristus. Itulah anak Allah di muka. Are you ready? Nah, mari buka catatanmu untuk bisa mengikuti dan menyimpulkan sehingga kau mengerti when the sons of God are revealed. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Kalau kalian masih ingat di bulan 12 saya memulainya dari Roma 8 ayat 9. Dan kalian akan mengingat itu dan mengikuti minggu demi minggu. Tidak ada yang berbenturan dari khotbah saya seperti gaduh-gaduh. Makanya orang Eropa tidak pernah makanannya itu gaduh-gaduh. Karena nggak jelas ini gaduh-gaduh makanan jenis apa. Semua di situ soalnya. Nggak ikan, nggak sayur, nggak tahu, nggak tempe, nggak lontongnya, nggak togenya. Dibilang makanan toge, nggak juga, ada sayurnya. Ah, sudahlah, kalian lebih mengerti itu karena kalian jual gaduh-gaduh. Baik, Roma 8 ayat 9. Mari kita lihat Roma 8 ayat 9. Ikuti Papa, siap? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 9 kita bicara tentang roh Kristus di situ. Di mana roh Kristus adalah roh yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus, bukan Yesus. Kalau disebut roh Kristus, itu adalah rohmu yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Mengapa itu rohku? Karena rohmu oleh iman diciptakan menjadi baru. Mereka yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang diciptakan kembali itu pertama sekali? Ya rohmu. Itu sebabnya saya menjelaskan di bulan 12 bagaimana Yesus turun ke dunia orang mati. Yang pertama dibangkitkan adalah rohnya, lalu kemudian tubuhnya. Sama seperti dirimu, pertama sekali engkau lahir baru adalah rohmu, untuk kemudian waktu Yesus datang kedua kali, tubuhmu diganti. Jadi rohmu dulu yang segambar dengan serupa dengan Kristus, yang adalah roh Kristus. Bisa paham maksud saya? By faith, oleh iman kita diciptakan baru. Dengar kembali MP3-nya supaya saya jangan terlalu panjang di situ. Katakan roh Kristus, rohku. Nah, karena roh Kristus di dalammu sekarang, maka roh Allah diam. Roh Allah tidak diam pada semua orang. Dia diam pada siapapun yang memiliki roh Kristus. Jadi garis bawahi roh Kristus, yaitu kita semua yang ada di ruangan ini. Makanya kau milik Kristus, bukan milikmu lagi. Nah, sekarang kita kait 10. Apa yang kita garis bawahi di situ, perhatikan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh apa ini? Ini R huruf kecil. Yes, roh Kristus yang tadi. Tetapi roh adalah kehidupan. Ingat apa yang saya bagikan tentang kehidupan, dia dapat bertumbuh, dapat berkembang dan dewasa. Jadi kalau roh Kristus itu dapat bertumbuh, dapat menjadi dewasa, berarti yang dimanifestasikannya adalah kehidupan Kristus. Bisa mengikuti saya? Mengapa kehidupan Kristus? Karena rohnya roh Kristus. Kalau rohmu roh manusia biasa, ya kehidupanmu kehidupan manusia biasa. Tapi kalau rohmu roh Kristus, saat dia bertambah besar, bertambah dewasa dan berkembang, yang dimanifestasikannya adalah kehidupan Kristus. Haleluya. Nah, kalau kita lihat di situ dikatakan oleh karena kebenaran. Jadi roh Kristus itu adalah berkembang, adalah bertumbuh oleh karena kebenaran. Bisa paham? Itulah sebabnya kita masuk kemarin ke Roma pasal 8 ayat yang kelima.
dengan memikirkannya. Bisa mengerti? Coba kita lihat ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Kalau kau bisa mengikutinya, kau akan mudah menangkap karena ini aliran, saudara. Roma 8, lihat di situ ayat yang kelima kemarin. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ini panjang kita khotbahkan kemarin, sampai kepada jerat iblis. Kita bicara even tentang setan dan pekerjaannya di sini. Bisa mengikuti saya? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa hal-hal yang dari roh? Kebenaran. Jadi ketika kita memikirkan kebenaran, kita membangun. Bisa mengerti? Seperti membuat jalan, menguatkan, membersihkan. Begitulah roh Kristus itu bertumbuh saat engkau memikir-mikirkan kebenaran. Maka yang pertama roh Kristus, lalu yang kedua kehidupan Kristus. Bisa mengikuti saya? Lalu kita berbicara 1-2 bulan yang lalu, saya sebutkan bagaimana kalau kita memikir-mikirkan kebenaran, kita memiliki pikiran Kristus yang adalah hikmat Allah, wisdom of God. Jadi kita memiliki roh Kristus, kita memiliki kehidupan Kristus, dan kita memiliki pikiran Kristus. Roh, pikiran, dan kehidupan. Inilah yang disebut dengan manusia Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Mari kita lihat ayatnya, yaitu di 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Sudah sampai? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Dan kita adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Berarti kita satu ordo dengan Yesus Kristus. Katakan satu ordo. Satu ordo artinya mangga tapi banyak jenisnya, tetap mangga. Itu ordo namanya. Kalau saya nggak salah ya. Nggak salah, Mam? Ya, karena Mam jurusan pertanian, saudara. Jadi dia tahu. Haleluya. Oke, thank you, Mam. Saya disupport dan saya semakin menyala-nyala. Itu sebabnya berhati-hati, kita pulang jam 2 loh, saudara. Karena setan di gereja itu jam, saudara. Yang tidak bisa diikat, dia lewat terus. Makanya orang yang hidup dalam kekekalan gak bawa jam. Untuk apa jam bagi orang yang hidup dalam kekekalan? Tapi itu pun minggu depan topiknya ya. Jadi kita lanjutkan dulu ini. Jadi kita, saudara, adalah manusia Kristus juga, karena satu ordo. Bisa paham mengikuti saya? Berikan saya ayat lagi untuk menguatkan betapa hebatnya ternyata hidupku, Papa. Satu ayat lagi saya kasih. Nah, lihat ya. Di 2 Timotius. Supaya kita memandang diri kita ini indah, saudara. Karena Yesus membuatmu indah seperti dirinya sendiri. Makanya kita nggak boleh rendah diri, rendah hati ya. Rendah hati tidak mendelete citra dirimu. Sempurna dan diterima, tidak mendelete. Jadi kita rendah hati tapi bisa percaya diri, sama seperti Yesus. Nah lihat 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, manusia Allah maksudnya ini. Oh my Jesus. Renungkan, engkau manusia Allah, manusia Kristus, manusia kepunyaan Allah. Di situ disebut diperlengkapi. Oh haleluya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah dirimu. Itulah dirimu. Itu diriku. Manusia Allah, manusia Kristus yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus.
How awesome that. Inilah yang disebut saat anak-anak Allah dinyatakan. Roma 8. Mereka menunggu ini, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, siapapun makhluk di kolong langit ini, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat-saat yang kita sebut tadi itu nyata. Itulah sebabnya saat kita hidup dan mau di dimensi ini, engkau sedang menggenapkan firman ini. Seluruh makhluk menunggumu. Seluruh makhluk menunggumu. Tanpa engkau, mereka tidak dibebaskan. Mereka dalam perbudakan, dalam kebinasaan. Tapi kalau engkau dinyatakan, mereka dibebaskan. Baca Roma 8 kembali. Itu indahnya. Jadi perlu kita membangun roh Kristus dalam dirimu. Perlu memikirkan kebenaran. Apalagi minggu lalu saya berbicara bagaimana 7 saluran di dalam dirimu harus menjadi satu untuk menerima bahan yang satu disebut kebenaran. Engkau harus memikirkan apa yang benar, melihat apa yang benar, mendengar apa yang benar, mengucapkan apa yang benar, menyimpan apa yang benar, memakan apa yang benar, mengikuti siapa yang benar. Betapa fokusnya engkau, seluruh hidupmu akan pergi ke sana. Jadi manusia Kristus itu possible. Itu mungkin. Jangan terpecah. Tahu kalian, angka 7 itu sempurna, 1. 7 roh Allah, 1. 7 gereja, 1. Bagaimana 7 saluran kita ini yang adalah satu tubuh, kita harus bawa untuk menerima bahan yang satu, namanya kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Makanya kalau kita menerima kebenaran, menerima Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus. Karena kita akan menjadi seperti yang kita ikuti. Mudah sekali. Paham maksud saya? Jadi kalau kita perhatikan tentang kehidupan Kristus, 7 saluran untuk membangun 7 tiang karakter utama: pengampunan, penerimaan, memberi kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketaatan, tanggung jawab. Tanggung jawab kuat sekali saya rasakan di batin saya. Roh Tuhan bilang belum selesai. Karena Tuhan sedang berkata begini, bangkitkan, bangunkan umatku tentang tanggung jawab. Karena banyak mereka belum memahami bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap orang-orang yang kuberikan kepada mereka, dan terhadap aku untuk memberitakan Injil. Bisa paham? Yesus turun ke dunia bukan untuk dirinya, untuk kita. Dia mengambil tanggung jawab itu. Beban dan dosa dan kejahatan dia ambil. Dia berinisiatif mengambil beban itu untuk membuat semuanya menjadi baik. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, perbuatan sendiri. Akui, bertobat, ganti rugi. Itu sifat yang harus kita bangun. Tanggung jawab terhadap istri atau suami, anak-anak, orang-orang yang dikasih Tuhan untuk dimuridkan, digembalakan, pekerjaan yang Tuhan kasih. Amin. Kita doakan minimal, syafaat minimal, memberi nanti dulu kalau uangnya belum ada. Gak boleh pelit loh, gak boleh pelit. Pedas dan terlilit. Pelit nanti pedas dan terlilit. Terlilit utang loh nanti. Oke, mari kita lanjutkan. Itu pun topik 2 minggu lagi. Nah, jadi dengarkan saya. Katakan tanggung jawab. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada Tuhan. Kalian tahu apa? Pergi memberitakan Injil. Sebab kalau kau tidak pergi, mereka tidak diselamatkan. They are sent. Saya akan bagikan itu, dahsyat sekali. Dan kita akan menjadi duta-duta di Indonesia ini dari sorga. Amin. Jadi dengan 7 kehidupan Kristus ini, kemanapun kau pergi, hikmat selalu bersamamu.
Ke domainmu kau membangunnya, ke keluargamu kau membangunnya. Dengan hikmat Tuhan menjadikan alam semesta, memeliharanya. Dengan hikmat juga engkau membangun apa yang dipercayakan Tuhan padamu. Dan hikmat jaminannya selalu berhasil. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Dengan hikmatlah orang berhasil. Jadi keberhasilan itu ada di karakter ini. Bukan dengan hikmat dunia. Hikmat dunia beda teori berhasilnya. Kejar cita-citamu sekencang mungkin, tidak peduli siapa yang kau tabrak, siapa yang kau injak, habisin aja. Itu hikmat dunia. Makanya kita bisa meraih kemenangan di garis finish dan berkata haleluya, tapi waktu kita lihat ke belakang udah ribuan orang mati kita injak. Itu hikmat dunia, saudara. Oke, hanya saya aja yang tahu berarti. Itu pun hikmat mengartikannya tadi. Tidak, kalau kita menang, semua menang. Bisa paham maksud saya? Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berhasil tapi menginjak orang. Kita berhasil tapi membunuh orang. Kita berhasil tapi merugikan orang. Kita berhasil tapi memanfaatkan orang. Kita berhasil tapi kita mengaporoti orang. Tahu kan aporoti? Ini bahasa khas, ini bahasa khas. Ya poroti. Haleluya. Bukan dengan mengaporoti, saudara, atau mencuri, atau punya maksud motivasi yang gak benar. Bisa orang kaya menang berhasil dengan cara seperti itu. Seperti pertandingan tinju, dia menang tapi dibiusnya lawannya. Ya kan? Ada di film-film kan? Oke, berarti saya aja yang nonton. Kadang-kadang kita bisa menang tapi dengan cara yang tidak benar. Bisa meraih harta benda dan kekayaan dengan cara-cara tidak benar. Berapa orang yang rugi karena itu? Dan dengarin Papa, Allah itu adil. Kau akan menanggung perbuatanmu. Tidak di masa kau hidup, di liang kubur juga. Tapi itu bagi orang yang di luar. Jangan takut, saudara. Amin. Loh, kenapa senyumannya begitu? Kita orang-orang yang ditebus. Saya hanya mau menyampaikan itu supaya kita bisa mengerti karakter Tuhan. Kita bisa menang oleh kebenaran. Saya baru ingat, Dr. Tunde Bakari berkata seperti ini. We can win by righteousness. Kita bisa menang oleh kebenaran. Karena banyak orang di luar sana berkata, mana mungkin kita bisa naik ke atas, memimpin kaya dengan cara-cara seperti itu. Kita harus tahu sedikit intrik dan trik dan semuanya. Dan bila penting senggol sedikit, dan jangan tahu curi sedikit. Penting nyontek, yang penting konten 10. Amin. Titip absen kalau orangnya nggak di situ. Hati-hati loh, saudara. Ini cara-cara yang tidak benar. Katakan, aku bisa menang, aku bisa kaya, aku bisa berhasil dengan menerapkan kebenaran. Bisa katakan amin. Nah, dengarin Papa, kalaulah manusia Kristus, katakan manusia Kristus, dinyatakan seperti yang tadi, kita sedang menggenapi perkataan profetik Allah kepada Abraham. Apa itu? Oleh keturunanmu. Mari kita lihat dulu Kejadian 12 ayat 3. Maka ini akan tergenapi. Jadi Kejadian 12 ayat yang ke-3 sampai, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Indah sekali di situ, olehmu semua kaum. Semua kaum di muka bumi, siapapun itu bangsanya, apapun itu agamanya, sukunya, diberkati olehmu, kata Tuhan.
Kalau kita lihat ayat ini, mungkin kita bertanya, Abraham sudah mati, bagaimana dia memberkatinya sekarang? Kalau ayat ini berkata olehmu, bisa paham maksud saya? Karena Abraham sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa memberkati? Dia sudah mati. Ada berapa banyak bangsa sekarang, berapa banyak suku bangsa sekarang, berapa banyak orang sekarang, bagaimana itu diberkati? Dia sudah mati. Karena olehmu itu, perhatikan saya, olehmu itu sebenarnya adalah oleh yang di dalammu. Jadi di bahasa Inggrisnya itu adalah bukan by you, tapi in you. Sudah deh, nanti kalian lihat aja di terjemahan lain ya. Nggak usah kita buka karena waktu terbatas. Jadi itu adalah in you. Jadi yang di dalammu itu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Kita mau discover dulu yang di dalammu itu apa. Kejadian 22, kita lihat dulu. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Berarti ayat ini mirip dengan yang tadi. Kalau di ayat yang tadi olehmu, tapi di sini oleh keturunanmu. Bisa paham? Jadi arti yang sebenarnya itu adalah begini: oleh benih yang ada di dalammu. Karena keturunanmu di sini bahasa Inggrisnya seed atau benih. Jadi oleh benih yang di dalam Abraham ini semua kaum di muka bumi diberkati. Bukan Abrahamnya, Abraham sudah meninggal, tapi oleh yang di dalam Abraham atau oleh benih yang ada di dalam Abraham, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Mari kita teropong lagi. Siapa benih ini? Ishak juga sudah mati. Yakub juga sudah mati. Paham maksud saya? Yusuf juga sudah mati. Jadi ini siapa? Israelkah? Israel jasmanikah maksudnya benih ini? Mari kita lihat ayatnya di kitab Galatia. Jelas sekali kitab Galatia, Paulus menyatakan bahwa benih itu adalah Kristus. Lihat Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham, bisa dikejar saya dengan firmanku. Alright. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Ingat yang tadi? Alright. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu. Ingat kejadian tadi? Kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Kristuslah benih tadi. Bisa paham maksud saya? Kristuslah benih tadi. Bisa paham? Nah, lihat saya mulai masuk ke hal yang paling klimaks dan tangkap dengan iman. Dengarin saya. Jadi benih itu adalah Kristus. Mari kita share sebentar. Buka hatimu dan pandang saya. Nah, kau akan mulai mengerti kedalaman doktrinnya ini. Coba dulu mulai imajinasikan benih satu biji. Imajinasikan benih satu biji. Sudah diimajinasikan? Kalau saya berkata kepada kalian tentang benih satu biji, berapa pohon di dalam? Berapa pohon di dalam benih itu? Kalau saya punya satu benih mangga, bisa imajinasikan satu benih mangga. Kalau saya tanam, tumbuh pohon mangga, berapa banyak itu buahnya? Coba bisa mengikuti saya? Beri perhatian lagi. Saya nggak mau kalian nggak memberi perhatian. Ini penting bagimu. Kalau satu pohon
itu banyak buahnya. Saya ambil lagi buahnya, saya tanam lagi. Dapat kita simpulkan, garis bawah, dalam satu benih tidak terhitung potensinya. Berapa banyak pohon yang bisa dihasilkan dalam satu benih. Saya naikkan lagi levelnya, dengerin saya. Kalau kita imajinasikan Yesus adalah benih itu, berarti kita bisa mengimajinasikan di dalam benih itu yang adalah Yesus, banyak juga orang di dalam. Bisa paham maksud saya? Di dalam benih Kristus itu, makanya saya bilang tahun lalu, Kristus itu adalah banyak menjadi satu. Yesus yang pertama, yes, tapi di dalam Yesus banyak kehidupan di situ yang adalah kau dan aku. Itulah sebabnya, lihat saya dengan tajam, jangan bolang. Lihat saya, dengerin. Itulah sebabnya Yesus yang adalah satu biji yang keturunan itu harus mati. Karena kalau biji itu tidak mati, ia tetap satu biji saja. Mari kita lihat firman. Supaya engkau keluar dari benih itu. Yohanes 12. Itu sebabnya dia harus mati, karena kau di dalamnya. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Sudah? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Itu bukan Kristus. Bisa paham? Kristus itu mati, Yesus itu mati. Lihat, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah sebabnya Kristus Yesus yang adalah benih Abraham harus mati, supaya Kristus yang lain bisa bermunculan ke muka bumi. Amin dengan panjang. Berarti oleh kita seluruh kaum di muka bumi akan menerima berkat. Penting bagimu harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus, karena kita satu ordo. That's the secret. Kita nggak bisa berkata aku satu ordo dengan Kristus tapi kita duniawi, seperti orang dunia. Roh Kristus di dalam dirimu harus bertumbuh, berkembang menjadi dewasa, memiliki pikiran Kristus, memiliki kehidupan Kristus, sampai engkau menjadi manusia Kristus. Itulah penggenapan nubuatan kepada Abraham olehmu, oleh kita, semua kaum di muka bumi menerima berkat. Itu sebabnya engkau harus diutus. Itu sebabnya engkau harus diutus. Karena kalau kita di gereja saja, kota kita nggak mengalami apapun, Indonesia tidak mengalami apapun, karena manusia Kristus juga harus mati. Kalau tidak, engkau pun tetap satu biji saja. Makanya kita harus mati terhadap diri kita sendiri, memikul salib kita sendiri, supaya olehmu banyak orang yang akan lahir lagi. Bisa amin dengan panjang. Makanya mereka yang membawa kematian Yesus di dalam dirinya setiap hari mengerjakan kehidupan bagi orang lain. Jadi kita harus mati terhadap diri kita sendiri, memikul salib kita sendiri, berjalan setiap hari dengan caralah begitu engkau menjadi berkat. Hidup berkembang, bekerja di sana. Bisa mengikuti saya? Kalau kita tidak mati, engkau pun tetap satu biji saja.
Makanya kita harus mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap ego kita sendiri, mati terhadap kehendak kita sendiri, tapi mulai hidup seperti Kristus hidup. Saya rindu benar-benar mulai muncul di musim yang baru sama-sama, generasi yang baru. Katakan, di musim yang baru, muncul generasi yang baru. Manusia Kristus. Saya rindu di musim yang baru ini, generasi yang baru muncul. Saya akan akhiri dengan 3 ayat lagi. Perhatikan. Berarti kita ini adalah penggenapan dari perkataan Tuhan kepada Abraham. Karena kita juga ada di dalam Kristus. Kita dari benih yang sama. Kita datang dari Kristus, dari benih yang sama. Itu sebabnya kalau kita bertumbuh, kita berkembang, sama seperti pohon mangga, akan menjadi mangga-mangga yang lain. Itu tandanya kita dari Kristus. Haleluya. Engkau termasuk dalam penggenapan itu. Nah, saya akhiri dengan di sini. Indah sekali. Mari kita lihat Kolose pasal 1 ayat 27. 3 ayat lagi selesai. Kita akan sambung they are sent, karena saya akan mengawalinya, mengantarmu ke they are sent itu. Untuk kita bisa memahami bahwa Roh Tuhan sedang menuntun kita untuk sampai di Indonesia yang baru. Lihat di situ Kolose 1:27. Sudah sampai? Lihat ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu di antara bangsa-bangsa lain yang di luar sana, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari deklarasikan. Ada di tengah-tengah kita. Ada di dalamku. Ada di dalammu. Ada di antara kita. Ada di tengah-tengah kita. Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya mau bertanya. Saya akan lompat, jumping dari sini. Pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan apa di sini, saudara? Akan kemuliaan apa? Dengarin saya. Dengarin saya. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang terjadi di bangsa-bangsa lain tadi, yang kita baca di Kolose 1. Bisa paham? Jadi bangsa-bangsa lain oleh karena dosa kehilangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Gambar Allah. Ngerti maksud saya? Kemuliaan Allah itu gambar Allah. Oleh karena dosa, mereka kehilangan gambar Allah. Dan Kristus adalah pengharapan itu. Kristus adalah pengharapan itu. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia sebagai wujud dari Allah untuk membawa semua orang yang berdosa menjadi seperti Allah. Karena mereka memerlukan kemuliaan itu. Makanya mereka harus ditebus. Tapi Yesus sekarang di sorga. Sama siapa misi itu sekarang? That's good. Mari kita lihat. Mari kita lihat misinya. Mari kita lihat misinya. 2 Korintus 5. Saya akhiri di sini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Itulah sebabnya seluruh kaum di muka bumi akan menerima berkat, menerima kemuliaan Allah.
Yesus yang pertama membawa itu. Paham maksud saya? Dan sekarang mandat itu diberikan padamu. Karena bangsa-bangsa sudah kehilangan kemuliaan itu, sehingga engkau harus melanjutkan apa yang dimulai Yesus. Tanpamu bangsa-bangsa tidak akan ditebus. Itu sebabnya penting sekali hidupmu, hidupku, karena Kristus itulah seluruh kaum di muka bumi diberkati. Bukan uang ini, tapi kemuliaan Allah, gambar Allah. Haleluya. Jangan berpikir kemuliaan itu adalah emas, perak, permata. Tanpa Yesus pun orang punya emas, malah lebih besar-besar emasnya, ditaruh di kalungnya, sampai saking beratnya sampai begini udah. Tapi nggak ada Yesus di hatinya, bisa loh. Tapi apa yang tidak dimiliki dunia ini, engkau miliki. Lihat Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Berjalanlah. Dia berjalan. Sebab apa? Emas dan perak tidak membantumu, tidak bisa menyembuhkanmu, tidak bisa menyelamatkanmu masuk sorga. Kalau bisanya harta benda membayar kita masuk sorga, nggak perlu Yesus mati di kayu salib. Haleluya. Emas dan perak dan perbuatan baik nggak laku kecuali Yesus yang menebus kita. Betapa bahagianya kita. Tapi ingat, sekarang Yesus di sorga. Pelayanan itu bagimu. Berapa banyak keluargamu yang belum diselamatkan, yang masih hidup di dunia sana, yang kehilangan gambar Allah itu. Karena mereka harus memerlukan itu untuk menjadi milik Allah yang memiliki Roh Kristus. Bisa mengerti? Nah, lihat ayat yang ke-18, perhatikan ya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini Yesus. Mendamaikan kita dengan Bapa, ini Yesus. Mengerti maksud saya? Nah, lanjut. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu, artinya kita lanjutkan. Yesus yang memulai, tapi kau melanjutkan. Bisa amin dengan panjang. Engkau yang pertama diselamatkan, didamaikan, lalu selanjutnya engkau harus membawa pelayanan pendamaian ini kepada mereka. Lihat di situ. Lihat di situ ayat yang ke-18. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu sebab mereka pergi ke bangsa-bangsa. Engkau harus tahu kenapa kau ke domainmu, bekerja, ke kotamu, ke bangsamu. Harus tahu. Bukan hanya untuk mencari uang, mencari harta benda, popularitas. It's easy, mudah itu saudara. Tapi kau pergi untuk membawa pelayanan pendamaian, untuk membawa mereka kepada Bapa, sehingga mereka menerima kemuliaan, ditebus dari dosa. How awesome, betapa mengagumkannya hidupmu. Harta nggak bisa mengerjakan, emas dan perak tidak bisa mengerjakan perbuatan baik, tapi kau membawa mandat ke kotamu, ke keluarga, demi nama Yesus. Itulah akhir dari saat anak-anak Allah dinyatakan. Akan orang-orang yang segambar dan serupa dengan Kristus akan memenuhi seluruh bumi. Kalau kau pergi, kalau kau pergi. Karena inilah kejadian 1, penuhilah bumi yang segambar dan serupa dengan Allah. Pelayanan ini bagimu. Jangan sempitkan imanmu.
hidup seperti orang di luar sana. Engkau dipercayakan pelayanan yang gak bisa dikerjakan siapapun, termasuk para malaikat. Tugas ini gak dikasih kepada para malaikat, tapi padamu, padaku. Jadi Indonesia yang baru bergantung padamu. Keluargamu, domainmu bergantung padamu. Ayolah umat Tuhan yang ditebus ini, kenali dirimu, tahu siapa dirimu, tahu siapa Allahmu, dan kenapa kau ada di sini. You must know. Hidup akan jauh lebih indah kalau kita tahu maknanya. Kalau hidup ini hanya untuk makan, minum, apa bedanya kita dengan binatang? Maaf ya. Nah, binatang pun begitu. Mereka juga beranak. Manusia lebih dari itu. Dia segambar dan serupa dengan Allah. Dia diberi akal budi. Dia diberi roh dari Allah yang hidup. Mereka dihembusi oleh nafas hidup Allah. Kita berbeda, saudara. Kau harus kenali dirimu, kenali Allahmu, kenali warisanmu, kenali tugasmu. Harta benda, kekayaan kecil bagi kita. Semakin kau berkata kepada uang kau nggak berarti, semakin datang dia. Tapi kalau semakin kita cari, semakin kita cintai, semakin jauh. Kenapa? Punya sayap. Punya sayap. Katakan kanan kirimu, uang punya sayap. Haleluya. Kanan kiri, siap. They are sent. Sama siapa pelayanan ini diberikan lagi? Ya, sama kita. Dan tahu mereka menunggu sekarang. Mereka menanti. Siapakah yang percaya kalau nggak ada yang memberitakan? Siapa yang memberitakan kalau nggak ada yang diutus? Jadi kalau nggak ada yang pergi, bagaimana mereka percaya? Siapa yang diselamatkan? Gak ada. You must go into the world. Pergilah ke seluruh ujung bumi. Amin. Sudah siap? Sudah kenali dirimu sekarang? Kau bukan orang kebanyakan. Kau memiliki roh Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki kehidupan Kristus. Engkau keturunan Abraham. Engkau datang dari Kristus, seordo dengan Yesus Kristus. Kenali dirimu, kenali Tuhanmu, kenali Bapamu, kenali asalmu, kenali tugasmu. Kenapa kau ada di sini? Hidup akan sangat indah karena kau tahu apa tujuan. Mari bangkit berdiri. Salam kanan kiri 5 orang dan katakan kepadanya, hadir ya, they are sent. 5 orang. Ajak temanmu, bilang, ajak temanmu, ajak sahabatmu, ajak orang-orang yang kau kasih, doakan mereka biar bisa ikut di event ini. Biar kita diutus demi nama Yesus. Haleluya. They are sent. Mari datang katakan. Oh rabaka bahandi, ralabaka dabandi dilabahai. Oh rasaka bahandi. Bukankah dia ajaib? Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu, mari bersama-sama, atas manusia di bumi. Ya anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Mari beri mimpi
Nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Oh biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Mimpi dan penglihatan. Yes. Nyatakan isi hatimu. Yeah, 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 yeah. Iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar. Yeah, haleluya. Di negeri kami kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Yes, yes, yes. Kan ada kebangkitan yang besar. Haleluya. Berseru kepada Yesus. Kepada Yesus. Sekali lagi. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, yang berseru kepada Yesus, diselamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Indonesia yang baru. Haleluya. Berkati sekolah apostolik kami 1 sampai 3 Juli. Bawa orang-orang yang siap membangun, orang-orang yang siap membangun, yang memberi hatinya, memberi hidupnya untuk Indonesia yang baru. Kami memerlukan orang-orang yang siap membangun, membangun Indonesia, membangun Medan yang baru, Indonesia yang baru, pulau-pulau yang baru, demi nama Yesus. Sebab olehmu semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Kami adalah keturunan itu, bintang di langit, stars generation. Haleluya. There is sound across the nation. Mari kita nyanyikan. There's a sound across the nation.
so clear and strong. It's a every nation. It's a call for everyone. Everyone who is Indonesia. Hear the sound so clear and loud. For your transformation, is now. There's a sound. There's a sound across the nation. It's a call so clear and strong. It's a call to build our nation. It's a call for everyone. Everyone who is Indonesia. Hear the sound so clear and loud. It's a call for transformation and the time for change. Come on, once again, there's sound. There's a sound across the nation. It's a call so clear and strong. It's a call to build our nation. It's a call for everyone. Everyone who is Indonesia. Hear the sound so clear and loud. It's a call for transformation, and the time for change is now. Indonesia, Indonesia, our fatherland. We can build this nation hand in hand. Let's revive and let's reform. Let's rebuild and let's restore. For we are the transformation. We are stronger than before. Indonesia, Indonesia, our fatherland. We can build this nation hand in hand. Let's revive and let's reform. Let's rebuild and let's restore. For we are the transformation. We are stronger than. Come on again, Indonesia, Indonesia, our fatherland. We can build this nation hand in hand. Let's revive and let's reform. Let's rebuild and let's restore. For we are the transformation. We are stronger. For we are the transformation. We are stronger. For we are the transformation. We are stronger than before. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi dia. Wow, haleluya Jesus. Di saat merebaknya COVID-19 di seluruh dunia, terjadi kekelaman di bumi. Manusia mengalami takut, cemas, curiga. Setiap hari, bunyi sirine ambulans yang terdengar yang membuat suasana semakin mencekam. Dari gelap terbitlah terang. Suara Tuhan datang kepada Pastor Johnson untuk mendirikan sekolah apostolik. Tujuannya untuk mempersiapkan hidup orang-orang yang digerakkan Tuhan hatinya dari berbagai domain dan denominasi menjadi kawan sekerja Allah untuk Indonesia yang baru. Inilah sejarah terbentuknya sekolah apostolik. Jauh sekolah apostolik sedang berlangsung. Kami melihat tangan-Mu, tuntunanmu dan pekerjaanmu.
Dari sekolah apostolik yang satu ke sekolah apostolik yang berikut, selalu ada update dan upgrade. Orang-orang dari Nusantara sudah berdatangan, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Aceh, datang ke tempat ini Tuhan. Dan kami tahu mereka Engkau yang mengantar. Dan ini akan terus membesar, sebab api ini akan melanda Sabang sampai Merauke. Itu sebabnya kami berkata kepadamu Papua, datanglah. Kepadamu Maluku, datanglah. Kepadamu Sulawesi, datanglah. Kepadamu Kalimantan, datanglah. Kepadamu Sumatera, datanglah. Kepadamu Jawa, datanglah. Kepadamu NTB, datanglah. Kepadamu NTT, datanglah. Kepadamu Bali, datanglah. Datang kemari ke sekolah apostolik, ke Wisma Indonesia. Datanglah kemari dan biarkan kau diperlengkapi. Engkau menjadi pelita-pelita yang bercahaya di tempatmu, di kotamu, di pulaumu, yang menerangi kegelapan, supaya engkau dilatih, ditraining, diperlengkapi sebagai terang di tempatmu berada. Oleh sebab itu kami semua sebagai anak-anak Allah di tempat ini berkata kepadamu, datanglah, datanglah ke tempat ini. Ada kegerakan rohani, ada tuayan yang besar, ada Indonesia yang baru lewat sekolah apostolik. Orang-orang strategi akan datang dari Nusantara, pulau demi pulau, lembah dan gunung, desa dan kota, akan datang kemari, akan datang ke tempat ini, ke sekolah apostolik. Siapapun engkau, pria dan wanita yang ada di Nusantara ini, responilah suara nubuatan ini. Mari datang kemari, bergegaslah, pakai kasutmu, ikat pinggangmu, dan mari ke sini. Engkau akan mendengar suara profetik. Engkau akan dilatih dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Sebab engkau dipanggil dan dipilih untuk Indonesia yang baru.